Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita rahmat dan inayahnya, rahman indahnya Islam, rahman indahnya iman, dan tetap berpegangan teguh terhadap agama kita, agama Islam rahmatul alamin. Shalawat beringkat salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi akhir zaman suri tauladan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sumatera Utara ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, tugas video pembelajaran tentang skripsi. Nah, apa itu skripsi? Skripsi ialah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Biasanya skripsi ini akan ditulis atau mulai dilakukan pada semester 7 atau semester 8. Tahukah kamu bagaimana sejarah skripsi? Ternyata skripsi sudah ada pada zaman dahulu, tepatnya di abad pertengahan di Eropa sana. Nah, seorang pekerja yang ingin menjadi seorang anggota asosiasi pekerja harus membuktikan keahliannya dengan menghasilkan suatu karya yang disebut masterpiece. Karya ini kemudian diperiksa oleh pengurus asosiasi, dan kalau yang bersangkutan dinyatakan lulus, maka ia akan diberikan gelar master atau ahli di dalam bidangnya dan diterima sebagai anggota asosiasi pekerja. Ketika perguruan tinggi didirikan, para pengolahnya itu mengadopsi praktek ini sebagai syarat bagi seseorang yang ingin memperoleh gelar master. Nah, yang bersangkutan harus membuktikan diri dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan benar. Saat ini, tesis atau disertasi di perguruan tinggi seluruh dunia itu berfungsi seperti masterpiece para pekerja di zaman abad pertengahan itu, yaitu bukti atas kemampuan atau keahlian untuk melakukan tugas tertentu. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan mewajibkan Anda atau mahasiswa menulis skripsi, antara lain yang pertama, untuk mendorong Anda melakukan penelitian mandiri untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan bagi karir Anda di masa depan. Dan yang kedua adalah memberikan suatu cara yang dapat Anda gunakan untuk membuktikan kemampuan Anda melakukan penelitian dengan standar profesional dan mengomunikasikannya secara profesional pula. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan keahlian umum Anda di bidang yang telah Anda pilih. Untuk mengetahui lebih lanjut penjelasan tentang skripsi, mari kita dengarkan teman saya yaitu Nurmaleni. Kepada Nurmaleni saya persilakan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih kepada Hilwa Salsabilai sudah memperkenankan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karakteristik skripsi dan fungsi penulisan skripsi. Di sini saya ingin menjelaskan karakteristik skripsi merupakan karya ilmiah sehingga harus dihasilkan melalui metode-metode ilmiah, dan juga merupakan laporan tertulis dari hasil penelitian pada salah satu aspek kehidupan masyarakat atau organisasi untuk ilmu sosial. Hasil penelitian ini dikaji dengan merujuk suatu fenomena, teori, atau hasil-hasil penelitian yang relevan yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Fungsi penulisan skripsi. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran, yakni mendidik dan mengajar mahasiswa dalam memadukan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang telah diperolehnya selama melaksanakan program akademi menjadi satu karya ilmiah dalam bidang keilmuan tertentu. Yang kedua, penelitian dan pengembangan, yakni upaya memecahkan suatu masalah secara ilmiah dan objektif. Yang ketiga, kurikuler, yaitu merupakan salah satu tugas akademik yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa yang akan menempuh ujian keserjanaan dalam bidang tertentu. Yang keempat, evaluasi, yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian dan sekaligus merupakan fokus di mana pertanyaan ujian yang akan disampaikan kepada mahasiswa yang wajib mempertanggungjawabkannya di forum ujian terbuka. Yang kelima, administratif, yakni produk ilmiah yang dapat dikomunikasikan pada umum melalui media tertentu.
Dan istilah skripsi sebagai tugas akhir sarjana hanya digunakan di Indonesia. Negara lain seperti Australia menggunakan istilah thesis untuk penyebutan tugas akhir dengan riset untuk jenjang undergraduate untuk S1, postgraduate untuk S2, PhD dengan riset atau S3, dan dissertation untuk jenjang riset dengan ukuran yang kecil baik undergraduate untuk S1 atau postgraduate atau pasca sarjana. Sedangkan di Indonesia, skripsi untuk jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang S3. Baiklah, sampai disinilah hasil presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibahas oleh Sri Lestari. Kepada Sri Lestari, saya persilahkan. Adapun proses penyusunan skripsi adalah sebagai berikut. 1. Pengajuan judul skripsi. Topik bisa kita ajukan sendiri atau ditawari dosen. Biasanya ada beberapa dosen yang mempunyai proyek penelitian dan menawari mahasiswa untuk ikut dalam penelitiannya dan dijadikan skripsi. Kedua, pembuatan proposal penelitian. Setelah mendapatkan topik penelitian dan dosen pembimbing, kita buat proposal usulan penelitian yang pada intinya membuat apa yang akan diteliti, beserta waktu pengerjaan skripsi tersebut. Setelah proposal penelitian disetujui, penelitian akan dilakukan. Ketiga, seminar proposal atau sempro, yaitu menyampaikan rencana penelitian tugas akhir mahasiswa, di mana mahasiswa mempresentasikan bab 1-3 di hadapan dosen pembimbing dan penguji. Keempat, yaitu penyusunan skripsi. Dalam tahapan penyusunan skripsi, penelitian mulai dilakukan beserta penulisannya. Dosen pembimbing bertugas membimbing mahasiswa dalam meneliti dan menulis skripsi. Kegiatan ini disebut bimbingan. Yang kelima, sidang. Ini merupakan tahapan di mana mahasiswa siap untuk mempresentasikan hasil karya ilmiah yang sudah dibuatnya di hadapan beberapa dosen. Pada tahapan ini juga menunjukkan bahwa skripsi sudah dianggap siap dan selesai. Jenis metode pada penelitian skripsi. Ada 2 jenis metode dalam meneliti skripsi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu skripsi kualitatif. Skripsi kualitatif menggunakan metode wawancara atau observasi secara mendalam ke subjek penelitiannya. Yang kedua, skripsi kuantitatif. Skripsi kuantitatif menggunakan survei atau kuesioner yang disebar ke objek penelitian sebagai metode penelitiannya. Saya persilakan kepada Alfia Delmi Siregar untuk menjelaskan materinya. Panduan skripsi kuantitatif dibagi menjadi 3 bagian. 1. Bagian awal. Bagian awal berisi informasi tentang halaman sampul luar, halaman judul, halaman pengantar keaslian penelitian, halaman persetujuan, halaman pengolahan, halaman pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Bagian kedua itu bagian utama. Di bagian utama ini merupakan bagian inti dari penelitian, seperti pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pelaksanaan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Bagian ketiga itu bagian akhir. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Lembar kerja dan penelitian. 1. Kertas. Kertas yang digunakan harus HPS 70-80 gram dengan ukuran 21,0 dikali 27,9 cm. 2. Bidang kerja. Kertas yang digunakan berukuran 4 cm, 3 cm sisi kiri masing-masing, sisi kanan, sisi bawah, sisi atas. 3. Pengetikan. Pengetikan harus menggunakan komputer. Boleh menggunakan WordStar dan WordPerfect dan Microsoft Word. Keempat, ilustrasi. Ilustrasi seperti gambar, tabel ataupun bagian yang harus ditulis di bagian naskah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon